Selamat pagi adik-adik. Ya, ketemu lagi bersama kita Lause untuk mau beribadah bersama-sama adik-adik yang di rumah. Lause Novi, ya pastinya adik-adik di rumah udah siap ya? Iya dong. Ya, karena udah menunggu satu minggu ya, kurang benar. lebih ya. Nah pastinya adik-adik udah rindu untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Nah saatnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau menjalankan sekolah minggu. Tuhan pimpin sekolah minggu kami boleh menjadi sekolah minggu yang baik. Tuhan tolong. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 48 ayat 10. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Lause, kita akan bacakan bersama-sama dengan adik-adik yang di rumah ya. Ayo, 1, 2, 3. Mazmur 48 ayat yang 10. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci
Losok Novi. Iya, kenapa? Saya mau tanya nih. Kalau semuanya Losok Novi lagi asik main HP nih, terus ada yang panggil. Kira-kira denger gak sih? Apalagi kalau pakai headset. Enggak denger. Kalau orang yang teriak-teriak, Kalau teriaknya kenceng, denger deh. mungkin denger. Kira-kira langsung jawab gak sih kalau kita lagi asik main HP nih, atau lagi main apa gitu? Kayaknya Kalau enggak lo ya. dia gimana? Langsung jawab? Kayaknya sih kalau lagi asik gak bakal denger. Iya, nih ini ada lagu nih yang seharusnya kita kalau kita dipanggil nih kita harus langsung jawab. Iya, kalau soalnya ada mami atau papi tanya nih atau papi panggil kita langsung jawab iya gitu kalau ketika kita dengar suara panggilan nih. Oh, kayaknya aku tahu lagunya. Iya, kita harus langsung jawab iya karena itu ada satu juga bukti ketaatan kita kepada orang tua dan lagu ini juga bukti ketaatan kita kepada Tuhan ketika kita jawab ya. Lagunya apa Lose? Sebutkan. Dengar dia panggil nama saya. Kita mau nyanyi bersama-sama adik-adik yang di rumah ya. Ayo, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Iya, bener ya lagunya. Kalau kita dipanggil, kita mesti jawab iya. Nah, seperti kita mau menyanyikan satu lagu lagi, kita sambil gerak-gerak lagi, kita mau nyanyi Taat Itu Indah. Saat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Saat itu indah bagai penjaga langkah, saat membawa kita pada janji Allah. Kita ulang lagi ya adik-adik lagunya dari awal.
itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Saat itu indah bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Nah, adik-adik, Lydia, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Nah, persembahan kita ada 2 cara untuk mengumpulkannya adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa minta tolong papi mami untuk mengumpulkan persembahan di dalam sebuah amplop. Kemudian dibawa ke gereja. Dan yang kedua, Lydia. Nah, adik-adik bisa minta tolong kepada orang tua, papi mami untuk mentransfer persembahan ke rekening gereja ya, yang ada di layar. Oke. Nah, untuk membawa persembahan kita mau menyanyikan sebuah lagu, yaitu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Teman dan Mausa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong pimpin kami sehingga kami mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menyebutkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik silakan bangkit berdiri, kita menyebutkannya bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Halo Sonovi, Ya,
Nah, hari ini kan kita mau dengerin cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau semuanya kamu nih disuruh orang tua nih pergi ke warung, lagi asik, mau nggak? Harus dong, harus taat. Harus taat pada orang tua, mau dengar perintah Tuhan ya. Nah, kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Yesus yang terutama. Setia kepadamu, oh Yesusku, ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaranmu, oh Yesusku, bagiku Engkau yang terutama, Kau yang terutama. Padamu, oh Yesusku, ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaranmu, oh Yesusku, bagiku Engkau yang terutama. Halo adik-adik, kita bersyukur ya hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, sehingga kita boleh sama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung ajak kita semua lipatkan tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan yang boleh menjaga kami, memberikan kami tubuh yang sehat hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong Lause, Tuhan tolong kami juga, berikan kami telinga yang boleh mendengar dengan
Sungguh-sungguh tidak main-main sehingga kami boleh mengerti Tuhan untuk firman-Mu yang ingin Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh terus menjaga, menyertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tiba-tiba Lause teringat sebuah lagu nih. Kira-kira adik-adik bisa tahu nggak ya? Bantu Lause ya. Ini lagu apa sih ya? Adik-adik, kira-kira tahu lagu apa itu? Apa? Iya, betul. Itu adalah lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, dengar Dia Panggil Namamu. Wah, hari ini kita juga akan belajar mengenai anak Tuhan yang Tuhan persiapkan untuk menjadi pelayannya. Kira-kira siapa ya? Nah, sebelumnya kita siapa Alkitab kita ini? Untuk firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 dan Keluaran 4 ayat 1 sampai 7. Nah, adik-adik siap untuk mendengarkannya? Yuk kita saksikan. Di Alkitab diceritakan bahwa Musa tumbuh besar sebagai pangeran di negeri Mesir. Tetapi walaupun demikian, Musa tidak melupakan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Dan Musa juga tidak melupakan Allah orang-orang Israel, yang juga merupakan satu-satunya Allah yang sejati bagi dirinya. Pada suatu hari, Musa melihat ada orang Israel yang dipukul oleh orang Mesir untuk melakukan kerja paksa. Musa tidak tahan melihatnya. Lalu Musa memukul orang Mesir itu hingga terjatuh. Dan ketika Raja Firaun mengetahui hal itu, Raja Firaun menjadi sangat marah dan memerintahkan untuk menangkap Musa. Akhirnya Musa terpaksa harus melarikan diri dari tanah Mesir. Sesudah meninggalkan Mesir, Musa akhirnya tinggal di Midian. Di sana, Musa menikah dan memiliki sebuah keluarga. Musa bukan lagi pangeran Mesir yang berpakaian indah dan tinggal di istana kerajaan Firaun. Sekarang, Musa adalah seorang gembala. Ia setiap harinya menuntun kawanan domba-dombanya dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari makanan. Suatu hari, ketika Musa membawa domba-dombanya ke suatu gunung, Musa melihat sesuatu yang membuatnya sangat heran. Ada semak duri yang berapi, tetapi tidak hangus. Musa mendekat untuk melihat mengapa semak duri itu tidak hangus. Saat itulah Allah memanggilnya dari semak duri itu. Musa, Musa. Lalu Musa menjawab, "Saya di sini." Kemudian Allah berkata, "Jangan mendekat lagi. Lepaskanlah sandalmu, karena tempat kamu berdiri adalah tempat yang kudus." Musa taat pada perintah Allah dan melepaskan sandalnya. Kemudian Allah mengatakan kepada Musa bahwa ia telah mendengar teriakan umatnya di Mesir. Umatnya sangat menderita sebagai budak di Mesir. Sekarang tiba waktunya bagi Allah untuk menyelamatkan mereka. Lalu Allah berkata kepada Musa, "Pergilah, aku mengirim engkau kepada Firaun, Raja Mesir, untuk membawa umatku, bangsa Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa takut untuk pergi. Bagaimana mungkin orang Israel akan percaya
bahwa Allah telah mengirim dia untuk menjadi pemimpin mereka. Maka Tuhan berjanji akan menyertai Musa dan berkata, "Katakan kepada umat Israel bahwa Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengirim Musa kepada mereka." Tuhan memberikan 3 tanda untuk menunjukkan bahwa benar Allah yang telah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kira-kira apa saja tanda-tandanya adik-adik? Tanda yang ke-1 yaitu Allah menyuruh Musa melemparkan tongkat gembalanya ke tanah, dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Lalu Allah menyuruh Musa memegang ekor ular itu. Musa melakukan apa yang Allah katakan, dan ular itu menjadi tongkat gembala kembali. Dan tanda yang kedua yaitu Allah menyuruh Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Maka ketika dikeluarkan, tangan Musa dipenuhi dengan penyakit kusta. Dan ketika Musa memasukkan kembali tangannya dan mengeluarkan lagi dari jubahnya, maka sakit kustanya sembuh. Tanda terakhir yang merupakan tanda yang ketiga yaitu Allah menyuruh Musa mengambil air dari sungai Nil dan menuangkannya ke tanah yang kering. Maka seketika itu juga air berubah menjadi darah. Hanya Allah yang sangat berkuasa yang sanggup melakukan semua mukjizat itu. Dan Allah ingin agar umatnya melihat kuasa Allah yang besar. Allah juga mengutus Harun, kakak Musa, untuk membantu Musa berbicara kepada Raja Firaun dan kepada bangsa Israel. Akhirnya Musa mau percaya dan menurut pada Allah. Sekarang Musa siap untuk memberitahu kepada bangsa Israel bahwa Allah tidak melupakan umatnya dan Allah sangat mengasihi mereka. Musa siap menjadi pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan membawa bangsa Israel untuk menuju negeri mereka sendiri sehingga mereka dapat beribadah dan melayani Tuhan di sana. Adik-adik, Allah telah memelihara Musa sejak kecil hingga dewasa. Allah ingin Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Oleh sebab itu, Allah mempersiapkan Musa dan Allah sekarang memanggil Musa dan Musa siap untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Musa yang melayani Tuhan, apakah kita juga bisa untuk melayani Tuhan? Apa? Iya, kita juga bisa dipakai Tuhan walaupun kita masih kecil untuk melayaninya. Apa yang bisa kita lakukan? Adik-adik, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ketika ada teman kita yang sedang sakit atau yang sedang mengalami kesulitan, kita bisa berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Bisa juga dengan cara kita beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main, jangan bercanda-bercanda, karena Tuhan ingin kita taat kepadanya. Dan kita juga harus turut dan taat kepada papa dan mama, serta melakukan tugas-tugas kita. Saatnya belajar, kita harus belajar, jangan main-main, oke? Dan melayani Tuhan bisa dengan cara berbagi. Seperti aktivitas 2 minggu yang lalu, adik-adik berbagi poin untuk memberikan sembako kepada lansia di gereja kita. Wah, ternyata ada banyak cara ya yang kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Yuk adik-adik, kita coba lakukan, oke?
Nah, sebelumnya kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Kita lipatkan tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengajarkan kami supaya kami juga boleh seperti Musa, siap untuk melayani Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi Tuhan boleh tolong kami, mampukan kami supaya kami juga boleh menjadi pelayan-pelayan kecil-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini ada 2 pilihan. Adik-adik boleh pilih salah satunya ya. Pilihan yang pertama yaitu adik-adik kirim video pujian yang berjudul tadi lagunya tentang dengar dia panggil nama saya. Ya, adik-adik nyanyikan lagu itu. Atau pilihan yang kedua yaitu adik-adik menjawab kuis. Nanti Lause kasih 5 pertanyaan di dalam kuis. Oke? Kuis kita hari ini yaitu 1. Musa tinggal di mana setelah ia melarikan diri dari Mesir dan apakah pekerjaannya? Kedua, siapa yang berbicara kepada Musa dari semak duri yang berapi? Pertanyaan ketiga, apa yang Allah minta untuk Musa lakukan? Pertanyaan yang keempat, siapa yang berjanji menyertai dan menolong Musa? Pertanyaan terakhir, sebutkan 3 tanda dari Tuhan kepada Musa. Adik-adik, jangan lupa ya untuk ayat hafalan dan aktivitas hari ini dikirimkan ke Lause Komselnya. Dan kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kisah si domba kecil. Ada seorang gembala yang mempunyai banyak domba. Salah satunya adalah domba kecil. Suatu hari, domba kecil sedang asik bermain. Saking asiknya bermain, ia pergi meninggalkan pak gembala dan kawanan dombanya. Pak gembala yang tidak melihat domba kecil di antara domba-domba lain langsung pergi mencarinya, meninggalkan domba yang lain di padang. Pak gembala memanggil-manggil domba kecil, tapi domba kecil tidak mendengar. Domba kecil tersesat. Walau hari sudah mulai gelap, Pak gembala tidak menyerah. Dia tetap mencari domba kecil. Setelah lama mencari, akhirnya ketemu. Domba kecil begitu ketakutan, kelaparan, dan lelah. Melihat Pak gembala, dia malah lari dan bersembunyi. Namun Pak gembala berhasil menangkap domba kecil. Ia menggendong domba kecil ke atas bahunya, memegangnya erat-erat. Sekarang, domba kecil tidak perlu takut lagi, karena dia sudah diselamatkan. Pak gembala sangat menyayangi domba kecil dan sangat bersukacita sudah menemukannya. Lalu mereka pun pulang bersama-sama. Nah, adik-adik, kita sama seperti domba kecil. Kita suka berbuat seenaknya sendiri dan kita paling gak suka diatur-atur. Tapi ingat, kita memiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia sudah menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Maukah adik-adik percaya dan turut kepada Tuhan Yesus? Seperti ada firman Tuhan tertulis dalam Yesaya 34 ayat 31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Adik-adik, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Domba kecil,
Tuhan di atasku, datanglah kepada angkat tombak kecil. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya firman Tuhannya tidak hanya untuk didengar, tetapi untuk diingat dan juga untuk dilakukan. Semangat ya adik-adik untuk setia mengerjakan activity dan juga ayat hafalannya. Segera kirim ke Lause Komselnya masing-masing. Adik-adik, hari ini kita sudah beribadah dan kita melihat ada teman-teman, ada Lause yang sudah melayani. Yuk sama-sama kita mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih Lause, terima kasih teman. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Nah adik-adik dan papa mama, hari ini juga adalah minggu keempat di bulan Mei. Artinya kita mau mendoakan teman-teman kita dan lause-lause yang berulang tahun di bulan ini. Kira-kira siapa saja ya mereka? Mau tahu? Ini dia. Selamat ulang tahun ya buat semuanya. Dan ada satu firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Selamat ulang tahun. Kita nyanyi bersama-sama dengan sukacita. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu teman, selamat ulang tahun. Sekali lagi, selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Lause, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini sebagai keluarga sekolah minggu. Kami bersyukur dan bersukacita karena kami telah beribadah.
kami bernyanyi, kami bergerak, kami berdoa, kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami mengumpulkan persembahan kami. Semua itu karena Tuhan baik bagi kami. Kami berdoa untuk 1 minggu ke depan, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara kami, sehingga kami tetap beroleh kekuatan, kesehatan, dan berkat dari Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena kami boleh mengingat dan juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Mei. Untuk anak-anak sekolah minggu yang menikmati pertolongan Tuhan dengan satu usia yang bertambah. Berkati mereka Tuhan. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang patuh kepada papa dan mama, anak-anak yang membanggakan orang tua mereka. Berikan kesetiaan, semangat untuk tetap mengikuti Tuhan. Berkati juga untuk orang tua yang bekerja, orang tua yang punya usaha. Dengan segala bentuk tantangan dan kesulitan hari ini, kiranya Tuhan yang membukakan jalan. Untuk lause-lause yang juga menikmati pemeliharaan Tuhan. Di bulan Mei mereka berulang tahun. Berkati mereka ya Tuhan, dengan segala kebaikan yang daripada Engkau, dalam keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Lause-lause Tuhan terus pelihara, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus, itulah yang memimpin kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.